Halo, assalamualaikum. Bulan November adalah bulan yang sangat sibuk, tak terkecuali bagi Realme Indonesia. Di penghujung bulan ini, mereka kembali merilis smartphone baru, dan kalau dihitung, ini adalah launching kedua bulan ini, dan total ada 5 ponsel yang diluncurkan. Yang kita bahas kali ini adalah Realme C25Y. Kalau melihat penamaannya, makin besar angka setelah huruf C, menandakan smartphone tersebut makin baru waktu rilisnya. Sementara huruf Y menyisakan tanda tanya di benak saya apakah artinya Yot atau Yang, nggak pakai Lex ya. Seri C ini ternyata banyak diminati anak muda karena harganya yang relatif terjangkau, punya daya tahan baterai yang awet, dan tak lupa sudah beberapa seri C Realme mendapatkan sertifikasi ketahanan smartphone dari The Friendland. Realme C25Y ini hadir dengan beberapa key specs yang menggoda untuk level harganya. Sebut saja baterainya yang besar di 5000 mAh dan sudah ditemani pengisian daya cepat 18 Watt. Lalu ada 50 megapiksel AI triple camera yang up to date ya, plus SoC yang bertenaga dan cukup handal bahkan untuk gaming. Iya, kali ini Realme membenamkan prosesor Uni SoC T610 yang powerful pada C25Y ini. Vendor prosesor ini memang kembali naik daun pasca kelangkaan chipset global. Namun, di samping itu pun sebetulnya seri T610 dari Uni SoC ini memang cukup menjanjikan ya kalau melihat dari segi performa maupun konsumsi daya yang hemat. Plus juga tak punya masalah dengan overheating. Sepertinya bahasan saya terlalu teknis nih. Oke, kalau gitu kita bongkar dulu isi box penjualannya dulu kali ya. Untuk seri C ini, Realme mempertahankan box kuning yang ikonik dengan kelengkapan di dalamnya berupa SIM tray ejector, kemudian buku garansi, petunjuk cepat, dan tak lupa charger 18 Watt plus kabel data micro USB. Di layar C25Y sendiri sudah terpasang rapi anti gores bawaan ya. Unit yang saya pegang ini berwarna biru Glatzer. Hadir dengan back cover bergradasi, finishingnya matte dengan pola garis vertikal kecil-kecil yang cukup estetik. Di sisi belakang ini terdapat fingerprint scanner berbentuk bulat yang sepemakaian saya akurasinya baik dan juga tergolong gegas. 3 kamera belakang dan sebuah LED flash hadir dengan layout persegi bersudut membulat. Logo Realme tercetak bersebelahan dengan loudspeakernya. Overall, back cover ini saya suka karena punya grip yang baik dan cukup ergonomis serta tak mudah kotor oleh sidik jari dan minyak dari kulit kita. Satu tanda tanya lain tersisa untuk posisi loudspeakernya ini. Entah apa alasan Realme menempatkannya di sisi belakang seperti ini. Cetakan bodinya sendiri masih serupa dengan seri C lainnya dan dengan ketebalan 9,1 mm membuat dimensinya sama persis dengan Realme C21Y. Artinya, kamu akan bisa beli casing yang sama ya untuk keduanya. Smartphone ini sendiri sudah dibekali 3 slot kartu, yaitu 2 nano SIM card plus 1 dedicated micro SD yang bisa menampung hingga kapasitas 256 GB. Di sisi depan, layar IPS 6,5 inci beresolusi HD+ hadir mendominasi. Layar ini punya vibrancy, brightness, serta responsivitas yang baik. Ada drop notch kecil di atasnya untuk menempatkan kamera depan 8 megapikselnya. Kita bisa gunakan kamera tersebut untuk face unlock. Jangan lupa kombinasikan dengan fitur lift to wake agar semakin praktis. Waktu yang dibutuhkan untuk memindai wajah kita sebentar saja kok, meski memang tidak terlalu instan ya. Oh iya, Realme C25Y ini hadir dengan RAM 4GB dan storage 64GB. Sudah saya cek skor Antutu 8-nya adalah 169 ribuan. Dan angka ini memang mencerminkan performanya yang enak buat diajak main game. You know lah, kalau saya mainnya PUBG Mobile doang. Kali ini jadi 2 game, karena sekarang juga ada PUBG New State. Jadi, Uni SoC T610 ini dipasangkan dengan GPU Mali G52. Di PUBG Mobile, settingannya bisa dapat balance ultra atau HD high. Gameplay lancar, layar juga responsif tanpa kendala buat membidik ya. Dan main 2 sesi juga tidak terasa peningkatan suhu yang signifikan. Dan di PUBG New State, gameplay juga lancar-lancar saja, sayangnya aja yang perlu adaptasi dengan layout kontrolnya yang agak beda. Di hari pertama pengujian, saya selalu terhubung ke Wi-Fi dan aktivitas berat dimulai dengan install banyak aplikasi, download game data, banyak streaming YouTube, dan juga nyobain game. Realme C25Y ini bisa bertahan selama 32 jam dengan screen on time hampir 6,5 jam. Selanjutnya, saya matikan Wi-Fi namun aktivitas menurun karena saya sibuk di laptop. Hasilnya bisa bertahan selama 38 jam dengan screen on time 6 jam 44 menit. Saat saya coba mengisi daya dengan charger dan kabel bawaan, tiap jam kapasitas baterainya naik 38 sampai dengan 39%. Sehingga butuh waktu hampir 3 jam untuk penuh. Untunglah konsumsi dayanya awet ya, jadi kita nggak perlu tiap hari ketemu charger. Dan Realme UI hadir juga dengan mode super power saving kalau kamu butuh daya tahan lebih lama saat hanya mengakses 1-2 aplikasi terus-menerus. Oh iya, Realme UI di C25Y ini menggunakan versi R.
Kayaknya sih R buat ringan ya. Di mana tampilan dan fiturnya lebih dekat ke Android stock, sementara aplikasi Google yang terinstall adalah versi reguler, bukan versi Go. Untuk pemakaian sehari-hari, sudah terasa nyaman dari banyak hal, mulai dari UI-nya sendiri, layarnya yang nyaman di mata, dan daya tahan baterainya yang sekali lagi terbukti awet. C25Y merupakan seri C pertama yang menggunakan sensor kamera beresolusi tinggi 50 megapiksel. Resolusi ini bisa diaktifkan di menu tersendiri ya, gunakan mode ini untuk foto yang lebih kaya detail di kondisi cukup cahaya. Mantapnya, ada mode Pro atau manual juga ya di kameranya ini. Selain itu, ada mode portrait dan juga makro. Ya, dua kamera lainnya memang adalah kamera bokeh dan makro. Untuk mode portraitnya, sampai saat ini baru bisa digunakan di kamera belakang saja. Kamera makro membantu untuk dapat fokus lebih dekat, sementara detailnya biasa saja mengingat resolusinya yang 2 megapiksel. Mode Night Pro sedikit membantu brightness hasil foto, namun sebetulnya di mode normal pun sudah ada fitur untuk enhance low light foto ya. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan menurut saya. Dalam kondisi ideal, kameranya bekerja tanpa celah. Autofocus cepat mengunci, meteringnya pas, dan dengan HDR di set auto, hasil foto saya selalu dapat saturasi dan exposure yang tepat. Kamera depan selalu mengutamakan pengenalan wajah untuk meteringnya, jadi hasilnya akan lebih baik saat masker dilepas. Sementara, perekaman videonya berjalan di Full HD 1080p untuk kamera belakang dan HD 720p di kamera depan. Jadi, resolusinya memang tidak terlalu tinggi untuk vlogging dengan selfie kamera. Untunglah, audio yang terekam menurut saya jernih dan bagus. Hasilnya kayak gini. Udah lebih proper ya. Tone warnanya. Silakan disimak juga audionya. Saya ngomongnya pelan-pelan aja. Soalnya lagi banyak orang. Oke. Nanti kita cek audionya yang di dalam ruangan. Contoh perekaman video dengan kamera depan dari Realme C25Y atau C25Y. Kayak gini. Ini dengan pencahayaan yang cukup dari jendela ya. Dan harusnya tone warna kulitnya juga baik karena pencahayaannya memang bagus juga. Yang perlu disimak adalah audionya. Saya lagi dalam ruangan, tapi di luar ada suara motor lewat. Kedengeran nggak? Dan apakah suaranya baik, jernih dan detail? Nggak kayak suara robot? Komen ya. Sekali lagi, seri C Realme hadir dengan kekuatan di daya tahan baterai plus layar 6,5 inci yang bagi saya besarnya pas. Dengan peningkatan resolusi kamera utamanya, Realme nampaknya cukup pede dengan slogan 50 megapiksel AI kamera, serunya seharian. Padahal 2 harian juga kayaknya masih kuat deh. Dengan harga yang diberikan, smartphone ini digadang-gadang akan menjadi smartphone entry level terbaik untuk keseharian kamu loh. Ya, untuk penggunaan sehari-hari sama sekali tidak ada masalah berarti ya. Dapur pacunya bisa mentenagai kegiatan saya yang berat ke multimedia dan juga komunikasi serta medsos, plus gaming dikit. Kira-kira itu kan aktivitas yang paling banyak dilakukan di ponsel sekarang ini? Dan dibalut dalam looks anak muda dan dibanderol juga untuk anak muda, saya rasa Realme C25Y takkan banyak mendapat hambatan untuk melenggang di pasaran. Setidaknya sampai tutup tahun 2021 ini. So, inilah dia Realme C25Y warna biru Gletser. Semoga kamu cukup mendapat informasi bermanfaat ya dari video saya kali ini. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.